gugur bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, semoga dapat menghibur hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakia Lausolan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, bidang studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Islam Negeri. Saya telah melakukan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks pidato persuasi di kelas 9B MTS Al-Hilal Murela. Untuk lebih lengkapnya, berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa pimpin doa kita di hari ini? Silakan Asri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Abdurrahman Moni. Saya, Bu. Anissa Sialana. Saya, Bu. Asri Manile. Saya, Bu. Maimunah Latumani. Saya, Bu. Nazwa Salma Kabalai. Saya, Bu. Safari Latukau. Saya, Bu. Baik, berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Perhatikan baik-baik ya. Gambarnya jelas ya? Ya. Yang duduk paling belakang bisa lihat dengan jelas gambar apa ini? Bisa ya? Bisa. Oke, kalian pernah melihat gambar seperti ini? Pernah. Kalian lihat di mana? Kelas. Kantor desa. Kantor desa. Di mana lagi? Di ruang guru. Biasanya kotak-kotak seperti ini diisi dengan apa? Apalagi? Jabatan. Nama dan jabatan. Nah, nama dan jabatan. Sekarang, misalnya untuk struktur organisasi OSIS, bisa tidak posisi ketua OSIS di bawah, anggotanya di atas? Iya. Bisa. Itu artinya struktur itu tidak bisa dipertukarkan. Nah, kalau begitu, struktur itu apa? Susunan. Sudah ada polanya ya, seperti itu. Tidak bisa dipertukarkan. Nah, sekarang kalian perhatikan pengertian struktur berikut. Struktur adalah, ini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Struktur adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang disusun dengan pola tertentu. Jadi sudah ada polanya, tidak bisa diubah. Nah, hubungannya apa dengan pelajaran Bahasa Indonesia? Hubungannya adalah dalam menyusun teks Bahasa Indonesia ada polanya atau ada aturan penyusunannya, seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang teks atau struktur teks yang sudah diatur posisinya atau tata aturannya, tata letaknya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ada tebak-tebakan. Kalau Ibu ini kan bentuknya pantun. Biasanya kalau orang berpantun jawabannya apa dari penonton? Oke, siap. Kita mulai ya. Kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk kerbau. Kalau Tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung? Ayo ya. Badak. Badak. Badak.
dengan tepat. Nah, jadi kalian akan belajar secara berkelompok seperti di pertemuan sebelumnya. Lalu Ibu akan menilai selama kalian berproses diskusi dalam kelompok. Jadi kerjasama kalian itu yang Ibu nilai. Kemudian pembagian peran kalian dalam kelompok, apakah semua berperan atau tidak, itu menjadi penilaian juga. Jadi intinya dalam kelompok harus aktif. Dalam kelompok harus apa? Aktif. Biar semua dapat nilai. Bagi yang tidak aktif berarti dia tidak akan dapat nilai. Dan akan mempengaruhi juga nilai kelompoknya seperti itu. Kalau misalnya ada hal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Oke, baik. Di tangan Ibu sudah ada teks pidato persuasif sesuai dengan strukturnya juga ada di sini. Kalian akan membacanya. Ibu akan bagi ya. Silakan diperhatikan, ada yang bisa bantu Ibu untuk baca struktur pembuka. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk baca? Saya, Bu. Silakan Iki. Pembuka. Dalam teks pidato, pembuka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Baik. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk baca struktur teks yang kedua? Saya, Bu. Isi pidato dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Baik. Yang terakhir, siapa yang bisa bantu Ibu untuk baca struktur yang ketiga? Saya, Bu. Pada bagian ini, pidato berisi harapan bagi pendengar, permohonan maaf, ucapan terima kasih, salam penutup. Baik anak-anakku, setelah membaca teks tadi, setelah mendengar penjelasan Ibu, ada yang ingin bertanya silakan. Silakan Asri. Ibu, bagaimana cara membedakan pernyataan posisi, argumen, dan penguatan pernyataan posisi? Baik, Ibu ulangi pertanyaannya biar jelas. Tadi Asri menanyakan tentang apa perbedaan antara pernyataan posisi, argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan yang baik sekali. Tepuk tangan dulu untuk Asri. Tiga hal ini gampang sekali dibedakan. Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, kalau kalian baca satu teks pidato persuasif, isinya hanya pendapat saja, kemudian penjelasan mengenai makna suatu objek. Contoh ya, kalau kita ingin menulis teks tentang narkoba, dalam teks itu kita hanya kasih tahu pendapat kita tentang narkoba, kemudian pengertian narkoba saja. Itu namanya pernyataan posisi. Jadi isinya tentang pendapat pribadi dan pengertian tentang objek yang kita bahas. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami tentang pernyataan posisi? Sudah. Ya, berikutnya argumen. Argumen ini kalau ada sebuah paragraf berisi contoh, berisi pendapat para ahli, berisi fakta-fakta, bukti-bukti ataupun data. Nah, itu baru disebut dengan tahap Argumen. seperti itu ya. Iya. Bagaimana dengan penguatan
kesimpulan itu dia berisi ajakan. Ayolah, marilah, atau biasanya ditandai dengan kata penghubung penyimpul. Kata penghubung penyimpul itu seperti oleh karena itu, apalagi? Dengan demikian, apalagi? Oleh sebab? Oleh sebab. Jadi kalau kalian lihat sebuah paragraf atau teks yang ada kalimat seperti tadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi dengan demikian berarti itu contoh dari penguatan pernyataan apa? Posisi. Penguatan pernyataan posisi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Seruni, silakan Seruni. Bu, apakah boleh dalam satu teks pidato terdapat lebih dari satu argumen? Oke, baik, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Teks pidato itu kan biasanya panjang. Tidak mungkin satu paragraf atau dua paragraf saja. Lalu bisa tidak? Satu teks pidato persuasif itu ada banyak argumennya. Sangat sungguh boleh atau lebih banyak lebih bagus. Jadi bisa ya? Bisa satu teks pidato persuasif itu terdiri dari lebih dari beberapa argumen. Dari satu boleh, dua boleh, tiga lebih bagus, empat atau lima lebih bagus lagi. Gitu ya? Jadi bisa. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Baik, sudah paham yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Sudah, baik. Sekarang silakan kalian duduk dalam kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan minggu lalu. Silakan. Baik, anak-anakku mohon perhatian, di tangan Ibu sudah ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Akan Ibu bagi setiap kelompok satu LKPD. Semua sudah dapat LKPD? Perhatikan, Ibu akan jelaskan apa yang perlu kalian lakukan dengan LKPD itu. Semua perhatikan di layar di depan. Nah, ini kan sama dengan ada yang ada di tangan kalian kan? Iya. Perhatikan. Jadi di dalam LKPD nanti kalian akan mengisi struktur teks pidato persuasif. Gimana cara mengisinya? Di tempat yang kosong ini. Jadi dibaca dulu paragrafnya, dibaca sampai selesai. Lalu berdasarkan pemahaman kalian tadi di awal, kira-kira paragraf ini termasuk struktur yang mana? Kalau sudah yakin, diskusikan dulu dengan teman. Setelah itu baru diisi. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, ini kan ada banyak. Ada banyak paragrafnya. Banyak sekali paragraf yang harus kalian jawab. Nah, kalian kan berlima satu kelompok. Boleh dibagi tugas. Misalnya satu orang
yang terhormat kepala madrasah dan seterusnya. Jika sebuah teks terdapat kalimat yang terhormat, berarti dia termasuk struktur yang mana? Ucapan penghormatan. Kita cek ini jawabannya, ucapan penghormatan. Dapat 20. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke, kita akan kelompok hijau. Di sini ada kalimat puji syukur kita ucapkan. Kalau ada kalimat puji syukur, dia termasuk struktur apa? Ucapan syukur. Kita cek jawabannya benar juga, 20. Tepuk tangan dulu. Baik, kelas 9B halo. Kita lihat keseluruhan nilai. Dari hasil kelompok biru, benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok biru. Kelompok pink salah satu, tapi mereka paling cepat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pink. Kelompok kuning juga salah satu, tapi paling kompak. Kalau kelompok hijau salah 2. Tepuk tangan. Oke, Ibu minta perwakilan setiap kelompok yang dari kelompok paling tinggi nilainya maju, paling cepat, paling cepat orang ini, paling kompak. Kelompok kuning paling tinggi maju, kelompok hijau. Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok yang nilainya paling tinggi. Silakan ini Bunda. Iki kelompok paling cepat. Nana kelompok paling kompak. Kelompok paling tertib. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dulu. Baik, kalian sudah lakukan diskusi kelompok, sudah bermain dalam games, tim games turnamen. Sekarang saatnya kita quizzes. Baik, Ibu akan bagikan cue card kepada kalian secara berkelompok. Ini kelompoknya Abdurrahman Moni. Kelompoknya Muhalim bisa tolong satu orang maju ke depan. Nah, baik. Ini kelompoknya Azlia. Silakan belajar bersama-sama. Baik, perhatikan kelas 9B. Halo. Perhatikan, di tangan kalian sudah ada cue card, itu berisi barcode. Jadi, cara menggunakannya bagaimana? Silakan kalian perhatikan, ada pilihan A, B, C, D di barcode kalian masing-masing.
Sebenarnya mudah sekalian untuk membedakannya itu ada yang punya ciri-ciri. Kalau pernyataan posisi hanya berupa pendapat dan makna tentang objek yang diamati. Kalau argumen dia berisi contoh dan bukti. Kalau penguatan dia berisi kalimat penyimpul yang ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu. Begitu ya Seruni? Iya, Bu. Seruni sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Untuk